Nama saya Tiara Melani dengan NPM 23210123. Saya Silvina Damayanti dengan NPM 23210132. Perkenalkan, nama saya Mahesti Wahyudi Hidayah dari NPM 232010127. Definisi aset tetap. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk disewakan kepada orang lain, atau untuk tujuan administratif yang diharapkan dapat digunakan dalam satu periode. Karakteristik utama dari aset tetap, yang pertama, aset-aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Aset tetap memberikan masa manfaat selama beberapa tahun. Lalu yang kedua, aset-aset tersebut memiliki substansi fisik. Aset tetap adalah aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan fisik atau substansi. Lalu yang ketiga, aset-aset tersebut diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai aset tetap. Contohnya seperti sebuah bangunan yang menganggur lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi. Perolehan aset tetap. Perusahaan menilai aset tetap pada periode berikutnya dengan menggunakan metode biaya atau metode nilai wajar. Sebagian besar perusahaan menggunakan metode biaya karena metode tersebut lebih murah dan karena tidak memerlukan biaya penilaian. Berikut merupakan jenis biaya perolehan. Yang pertama ada biaya perolehan tanah, yang kedua ada biaya perolehan bangunan, dan yang ketiga ada biaya perolehan peralatan. Biaya perolehan tanah. Biaya perolehan tanah biasanya mencakup yang pertama ada harga pembelian, yang kedua biaya legal seperti hak atas tanah, biaya pengacara, biaya pencatatan, dan yang ketiga biaya yang dikeluarkan dalam mengolah tanah sehingga kondisinya siap digunakan, seperti perataan pengisian pembuangan dan pembersihan. Lalu yang keempat ada hak gadai, hipotek, kasusitaan atas properti, dan yang terakhir yang kelima ada peningkatan lahan tambahan yang memiliki umur manfaat tak terbatas. Lalu selanjutnya biaya perolehan bangunan. Biaya perolehan bangunan mencakup yang pertama ada bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang muncul selama konstruksi. Dan yang kedua ada biaya jasa profesional dan izin bangunan. Biaya perolehan peralatan. Biaya perolehan aset tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengiriman dan penanganan yang terjadi, asuransi atas peralatan saat pengiriman, biaya fondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan juga biaya penguji peralatan. Selanjutnya adalah aset dibangun sendiri. Kadang kalanya perusahaan membangun aset sendiri, namun penetapan biaya tidak langsung dari manufaktur menciptakan masalah khusus. Biaya tidak langsung ini yang dimaksud overhead. Perusahaan dapat menangani overhead dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, tidak boleh menetapkan overhead tetap ke biaya perolehan aset yang dibangun. Kedua, menetapkan seluruh dari biaya overhead ke konstruksi. Selanjutnya ada biaya bunga selama konstruksi. Terdapat 3 pendekatan yang telah diusulkan untuk mencatat bunga yang dikenakan dalam biaya aset tetap. 1. Tidak mengapitalisasi biaya bunga selama konstruksi. Yang kedua, memasukkan dalam konstruksi dengan semua biaya atas dana yang digunakan baik dapat diidentifikasi maupun tidak diidentifikasi. 3. Kapitalis hanya biaya bunga yang terjadi selama konstruksi. Selanjutnya, observasi. Persyaratan kapitalis bunga masih diperdebatkan. Dari sudut pandang konseptual, banyak yang berpendapat bahwa perusahaan tidak harus mengapitalisasi biaya bunga atau mengapitalisasi seluruh biaya bunga, baik aktual atau diperhitungkan untuk alasan yang disebutkan sebelumnya. Berikut ini merupakan penilaian aset tetap. Yang pertama, diskon tunai. Ada 2 sudut pandang. Yang pertama, pendekatan menganggap diskon baik diambil atau tidak sebagai pengurangan biaya perolehan aset. Selanjutnya, untuk pendekatan kedua, para pendukungnya berpendapat bahwa kegagalan untuk mengambil diskon tidak harus selalu dianggap sebagai kerugian. Kemudian yang nomor 2 adalah kontrak pembayaran. Tangguhan untuk mencerminkan biaya
Perolehan dengan tepat, perusahaan mencatat aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang pada nilai sekarang dari kompensasi yang dipertukarkan antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Kemudian yang ketiga, pembelian lump sum. Masalah khusus dalam penilaian aset tetap muncul ketika perusahaan membeli kelompok aset pada satu harga lump sum atau lump sum price. Asumsinya adalah bahwa biaya akan bervariasi sesuai dengan proporsi nilai wajarnya. Kemudian yang keempat adalah penerbitan saham. Harga pasar saham yang diterbitkan adalah indikasi wajar dari biaya perolehan properti yang dibeli. Saham adalah ukuran yang baik dari harga setara kas saat ini. Nomor 5 ialah pertukaran aset non-moneter. Biasanya perusahaan mencatat pertukaran aset non-moneter atas dasar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih jelas? Dengan demikian perusahaan harus mengakui dengan segera semua keuntungan atau kerugian atas pertukaran tersebut. 6. Hibah pemerintah. Hibah pemerintah merupakan bantuan yang diterima oleh pemerintah dalam bentuk pengalihan sumber daya kepada perusahaan dengan imbang hasil kepatuhan terhadap syarat tertentu di masa lalu atau di masa depan yang berkaitan dalam aktivitas operasi perusahaan. Hibah pemerintah seringkali berupa beberapa jenis aset seperti kas, efek, aset tetap, atau penggunaan fasilitas yang disediakan sebagai subsidi untuk perusahaan. Biaya setelah perolehan. Jenis pengeluaran utama. 1. Penambahan adalah peningkatan atau perpanjangan aset yang ada. 2. Perbaikan dan penggantian adalah penggantian aset yang diperbaiki dengan yang sudah ada. 3. Pengaturan ulang dan reorganisasi, yaitu pergerakan aset dari satu lokasi ke lokasi lainnya. 4. Perbaikan ulang ialah pengeluaran untuk mempertahankan aset dalam kondisi yang layak untuk operasi. Pelepasan aset tetap. Jika perusahaan menjual, meninggalkan, memisahkan, atau melepaskan operasi komponen bisnis, maka perusahaan harus melaporkan hasilnya secara terpisah pada bagian operasi dihentikannya dalam laporan laba rugi. Penjualan aset tetap. Perusahaan mencatat penyusutan untuk periode waktu antara tanggal dicatatnya jurnal penyusutan terakhir dan tanggal penjualan aset. Konversi paksaan. Terkadang jasa aset diakhiri melalui beberapa jenis kejadian konversi paksaan seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penggusuran. Perusahaan melaporkan selisih antara jumlah dipulihkan, misalnya dari ganti rugi penggusuran atau klaim asuransi jika ada, dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Perusahaan memperlakukan keuntungan dan kerugian tersebut seperti pada jenis pelepasan aset lainnya.